Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para pengajar di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Teguh Hidayat Iskandar Alam, Eskom MMT, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong. Lebih tepatnya, pembimbing saya di Fakultas Teknik di program studi Teknik Informatika. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu perancangan user experience, di mana mata kuliah perancangan user experience adalah mata kuliah yang memberikan pengajaran tentang bagaimana merancang sebuah interface dan pengalaman pengguna, baik itu dalam bentuk website maupun bentuk mobile. Mata kuliah user experience sendiri ini merupakan mata kuliah baru pada kurikulum kami di program studi informatika pada tahun 2021. Sehingga mata kuliah ini pertama kali saya ampu dan juga masuk dalam kurikulum kami. Adapun penjelasan tentang deskripsi mata kuliah user experience merupakan mata kuliah dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dan juga default pengajarannya pada mahasiswa semester 7. Selanjutnya di dalam video kali ini akan saya jelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Berikut sub capaian pembelajaran mata kuliah, beberapa materi, dan juga metode-metode yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar. Capaian pembelajaran mata kuliah user experience sendiri terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar dari user interface dan user experience. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pada user interface dan user experience. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendefinisikan perbedaan dari user experience dan user interface. Kemudian, mahasiswa mampu merancang UI UX untuk aplikasi baik mobile maupun website. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi rancangan UI UX tersebut. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja dalam tim maupun individu untuk mengerjakan project user experience dan user interface. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka saya jabarkan menjadi beberapa materi dalam 16 pertemuan, yang dimana 2 pertemuan lainnya adalah evaluasi project, baik project individu maupun project kelompok yang akan saya jelaskan berikutnya. Untuk materi dari perancangan UI UX sendiri, yang pertama ada pengenalan dan perbedaan user interface dan user experience, kemudian ada konsep dasar usability UI dan UX, kemudian ada metode-metode perancangan UI dan UX, kemudian masuk kepada metode-metode seperti design thinking dan design sprint. Kemudian ada case study baik user experience dan user interface beserta implementasinya. Dan berikutnya saya akan mengundang seorang expert untuk memberikan sharing pengalamannya terkait pengalaman user experience design. Kemudian masuk kepada materi product reset, kemudian ada materi prototyping, materi wireframing, dan materi user testing dengan metodologi UX, UX maupun SUS. Kemudian ada design evaluation dan design iteration. Kemudian ada sharing-sharing pengalaman dari user experience expert yang kedua. Dan yang terakhir ada final presentation project. Jadi dalam materi-materi ini saya mengambil 2 celah, yaitu di pertemuan ke-8 untuk biasanya untuk ujian tengah semester, itu saya ganti dengan evaluasi project individu user experience. Dan yang UAS-nya saya ganti dengan evaluasi presentasi project kelompok dari user experience. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang sistem pembelajaran yang akan saya lakukan. Sistem pembelajarannya 90% di kelas dan juga kunjungan ke company, misalnya agensi atau company terkenal BUMN yang akan coba kita bahas tentang user experience pada aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian 10%-nya lagi adalah akan ada luring, di mana saya akan mengundang 2 expert sebelum evaluasi proyek individu dan sebelum evaluasi proyek kelompok. Jadi ada 2 kali di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 akan ada expert UX writer maupun UX designer yang akan saya undang untuk bisa sharing pengalaman mereka kepada mahasiswa. Metode untuk pengumpulan tugas dari mahasiswa adalah melalui Google Classroom. Saya akan membentuk assessment, kemudian akan saya sebar linknya di grup dan akan dikerjakan oleh mahasiswa, dan juga pengumpulan tugasnya akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi kita melakukan sistem paperless. Untuk metode penilaian sendiri, saya akan menggunakan SIACAT.
sistem akademis di kampus kami untuk penilaian kehadiran. Jadi absennya sudah di dalam sistem. Agar penilaian-penilaian pembelajaran ini semakin terarah, maka saya menggunakan aplikasi yang dinamakan Notion untuk men-tracking dan men-trace apa saja nilai yang harus saya berikan kepada mahasiswa. Mulai dari kontrak kuliah seperti kehadiran yang senilai 10%, kemudian ada keaktifan yang bernilai 10%, kemudian ada tugas yang dibagi menjadi 4 tugas, dan masing-masing tugas bernilai 10%, berarti tugasnya ada 40%, dan yang terakhir project yang ada 2 project, jadi satu project bernilai 20%, sehingga 2 project bernilai 40%, jadi totalnya semua 100%. Di mana tugas ini kalau dikerjakan maka akan menjadi referensi sebagai bahan untuk pengerjaan project. Tetapi tugas berupa pemberian asesmen tugas yang berupa periodik, ada momennya, tetapi kalau project akan saya jelaskan pada pertemuan kedua, dan itu akan berlangsung dalam proses asistensi hingga pertemuan terakhir. Untuk melihat bagaimana saya bisa menilai mahasiswa dengan terarah, maka bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di Notion ini saya sudah membagi dalam kehadiran, keaktifan, tugas, dan project. Jadi ketika mahasiswa bisa memenuhi seluruh bagian yang ada di link Notion ini, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertentu. Kira-kira seperti itu. Dari sistem yang saya buat dalam proses pembelajaran user experience ini, diharapkan mahasiswa dapat mampu menjadi UI designer maupun UX designer maupun UX writer ke depan. Karena di dalam mata kuliah ini ada praktek, kemudian ada penjelasan teori, dan juga ada project-project yang berhubungan dengan case study yang konkret di lapangan. Oke, kemudian saya akan menunjukkan video pembelajaran dan proses belajar mengajar saya di dalam kelas, di mana saya akan menggunakan teknik ceramah atau delivery, kemudian ada interaksi, diskusi tentang case study secara konkret, dan juga ada proses assessment, dan kita akan ada proses Q&A, tanya jawab, dan juga diskusi kelompok. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pertanyaan yang saya tidak pernah tanyakan, bagaimana kabar teman-teman? Sehat? Oke, hari ini saya akan memberikan materi dengan judul pengantar UI UX. Ini materi pertemuan kedua UI UX Design. Mata kuliah ini sudah berjalan selama 2 minggu. Diharapkan melalui mata kuliah pengantar UI UX ini di pertemuan kedua, kalian bisa tahu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, teman-teman akan bisa tahu apa itu UI UX. Yang kedua, bisa membedakan apa itu UI, apa itu UX secara spesifik, dan memberikan contoh, juga paham bahwa di dalam UI UX itu ada yang namanya usability. Oke? Kemudian terakhir yang kita akan pelajari hari ini adalah tahapan untuk membuat UI atau UX. Oke? Sampai sini paham ya teman-teman ya? Saya lanjut. Nah, pertama kita bicara tentang pengenalan UI UX. Definisinya, user interface itu intinya adalah bagian dari produk yang berinteraksi dengan pengguna, bagian yang berinteraksi dengan pengguna. Berarti teman-teman tuh lihat di produk itu adalah yang tampil aja. Produknya memudahkan, produknya bisa dinikmati, bisa membakar emosi, bisa membuat adiktif. Itu namanya user experience. Namanya dari mata turun ke hati. Itu UI UX sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian ada mau tembak cewek atau cowok, bilang aja, tahu pepatah UI UX kan tidak? Dari mata turun ke hati. Jadi UI, user interface, itu adalah bagian visualnya. Kita melihat produk, kita melihat teman, kita melihat orang. Bagaimana kita mau berinteraksi, merasakan, oh ini orangnya nyaman dan segala macam. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu, kita harus lihat dulu. Perbedaan dasar dari user interface dan user experience. Kalau user interface itu adalah permukaan. Bahasa Inggrisnya interface itu sebenarnya bahasa Indonesianya diartikan permukaan. Jadi dia akan mengutamakan seluruh elemen yang tampil, seluruh elemen visualisasi. Kalau teman-teman lihat produk seperti ini, matanya tertuju ke, nah itu adalah user interface. Mengutamakan kalau kita membuat sebuah produk, bagaimana produk itu akan terlihat. Kalau teman-teman berbicara misalnya personal brandingnya teman-teman mau dilihat sebagai apa?
bahan user experience itu dalam suatu produk itu bagaimana produk itu bekerja dan bagaimana produk itu memudahkan kita. Bagaimana produk itu bisa membuat kita itu merasa, wah ini sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah user experience. Experience itu berarti apa kalau bahasa Indonesianya? Pengalaman. Jadi paham ya? UI berarti tampilan visual. UX berarti perasaan yang timbul setelah kita melihat tampilannya, perasaan yang timbul. Kalau teman-teman, saya kasih gambar bunga, perasaannya gimana? Ya bunga ya, kayak terbayang harumnya dan segala macam. Kita bicara tengah-tengahnya, makanya dia bukan UI atau UX, dia tuh tengah-tengah. Lah, kayak gimana tuh kalau UI itu adalah visualnya, UX adalah rasanya, kalau usability itu adalah kemudahan. Ngelihat amburadul nih, tombol di mana, menu di mana. Itu mudah atau enggak? Enggak mudah. Jadi kita harus bikin UI yang mudah. Berarti ada usability dalam UI. Kita mendesain sesuatu yang letaknya enak dilihat, mudah dilihat, kemudian gampang kita terka. Misalnya kalau aplikasi kayak Maxim, Gojek, Grab, itu udah tampilannya mirip-mirip. Supaya apa? Supaya kita mudah. Itu yang namanya usability. Oke? Di user experience sama juga. User experience itu kan ada aplikasi yang pengalaman kita pakai, kok jelek gini sih, kok menunya sebelah. Itu kan juga experience. Tapi bagaimana kita bikin user experience yang mudah untuk dirasakan orang. Kalau bicara usability adalah bicara tentang bagaimana kita membuat UI yang mudah dan bagaimana kita menerka UX yang mudah bagi pengguna kita nanti. Kira-kira seperti itu. Paham perbedaan UI, UX dan usability? Paham? Ulang ya. UI visual, UX rasa, usability kemudahan melihat visual, kemudahan untuk mengolah rasa. Gitu. Ini adalah tahapan dari UI UX. Ada 5 tahap yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman membuat UI atau UX. Yang pertama adalah user research. Kita harus riset pengguna. Penggunanya ini nanti siapa? Mappingkan pengguna. Tidak mungkin kita mau bikin aplikasi penjualan kue, kita risetnya gamers, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin saya bikin aplikasi untuk politikus, nggak mungkin. Tampilannya akan beda. Paham ya? Jadi kita harus melakukan yang namanya riset user. Ini yang akan kalian lakukan nanti. Di tugas tuh ada. Yang kedua adalah produk riset. Jadi kalau orangnya yang nanti pakai udah di riset, kita mau bikin apapun itu harus riset. Kita mau bikin aplikasi apa ya? Oh, kita mau bikin aplikasi promosi politikus. Udah ada belum ya? Belum ya kayaknya. Gitu ya, paham ya? Itu harus kita riset by product. Produk. Setelah kita riset user, siapa yang mau pakai? Oh, ya pemilih seluruh warga Kota Sorong. Produknya apa? Ya produk itu tadi kita bikin aplikasi untuk memilih politikus. Jadi politikusnya tuh become influencer gitu. Politikus tidak hanya politis, tapi dia juga harus bisa menjadi inspirasi atau bisa influencer gitu. Apa itu prototyping? Kalau kita lihat gambarnya. Prototype itu menyusun kerangka kasar dari aplikasi yang akan kita jalankan. Oke? Jadi kalau teman-teman bikin produk nih, udah jelas tampilannya. Tapi kan mikir dulu, kita mau desain suatu produk, desain untuk yang mana? Oh, desain untuk pengguna iPhone, oh desain untuk pengguna Android, oh desain untuk pengguna iPad, oh desain untuk pengguna website. Berbeda. Nah, kita harus paham nih prototypingnya. Sekali buat yang untuk mobile, bisa nggak nanti dia pindah ke iPad? Bisa nggak nanti dia dibuka di website? Apakah tampilannya jadi berubah-berubah? Itu kita harus pikirkan. Yang kalau teman-teman lihat ada kabel-kabel penghubung nih. Nah, ini namanya wireframing. Ketika saya klik ini, oh dia terbuka seperti ini. Ketika saya klik item yang ini, terbukanya beda lagi. Jadi ada satu begini, dia bisa banyak wireframing. Saya klik item yang ini, keluar ini. Saya klik yang ini, keluar ini. Saya klik yang ini, keluar ini, gitu. Wireframing itu adalah menghubungkan antar frame dengan pengkabelan virtual itu, wireframing.
Setelah kita bisa menghubungkan komponen, kita udah bisa testing dengan menggunakan Figma atau Adobe XD. Kita udah bikin, wah udah oke nih. Apa yang kita lakukan setelahnya? Ini. User testing. Gitu. Kita bikin user testing ini maksudnya apa? Kita minta pengguna, kita minta orang-orang yang kita tuju. Kita tahu orang-orang yang kita tuju dari mana? Iya. Dari user reset. Kita kan udah riset usernya siapa yang bakal make ini barang. Berarti user reset itu bukan berarti kalian pergi tanya orang, bukan. User reset itu berarti kalian membentuk persona. Yang bekerja gitu kan, misalkan Oke. Ya, itulah user persona. Orang kerja sibuk yang kepepet itu user persona tuh. Bukan orang kerja di kantor ini, enggak. Jadi orang kerja yang kepepet. Nah, kepepet itu akan ditransformasi menjadi prototype dan wireframe. Kepepet itu bagian dari user experience. Karena kepepet, betul, karena kepepet, makanya ada. Kalau kalian nonton YouTube selalu keluar iklan apa? Kalau kepepet, makanya ada kami, cuy. Itu namanya user experience yang tepat. Bener nggak? Karena orang kepepet, lahirlah ada kami. That's why kita harus tahu user personanya siapa. User persona ada kami siapa? Orang-orang yang gali lubang tutup lubang. Gak mungkin kalian, mungkin di sebelah kanan kalian mungkin. Gak mungkin Anda, sebelahnya paling. Iya, bisa jadi di depan Anda, bisa jadi. Bukan Anda, tapi di depan Anda. Setelah teman-teman buat prototyping, teman-teman buat wireframing, kemudian dites di user. User, yaitu user persona yang udah di reset di awal tadi. Bagikan ke sebanyak-banyak orang. Suruh mereka pakai, gitu. Ketika mereka pakai, gimana nih? Mereka udah tes, apa yang mereka rasakan? Mulai dari tampilan interface, mulai dari experience-nya, apa yang dirasain? Catat itu. Saya Ramadan Isyari, ingin bertanya, apa itu perbedaan usability dan usability testing? Karena usability yang Bapak jelaskan itu tentang kemudahan, sedangkan usability testing tentang bagaimana cara pengujian user. Gitu Pak. Saya mau tahu perbedaannya. Oke. Usability itu adalah kemudahan untuk kita bikin UI dan UX. Usability testing adalah kita ngetes. Ini udah mudah atau belum? Berbeda. Sebelum kita bikin UI dan UX yang mudah, berarti kita tes dulu. Ini udah mudah atau belum? Lah, kapan kita ngetes? Di sini, cuy. Sorry. Ini. User testing. Bener tadi katanya. Loh, kenapa usability testing tuh ngetesnya di user? Bener. Karena user testing ini baru kita bisa tahu. Ini mudah apa enggak? Kalau nggak mudah, baru kita bikin usability UI atau usability UX. Di user testing nanti akan ada usability testing di dalam user testing. Gitu. Nanti saya akan jelaskan metode-metode apa yang digunakan dalam UI UX supaya kita mengetahui usability kita tuh usable gitu, mudah digunakan. Nah, di user testing baru kita tahu, oh pengguna nggak mau tampilan ini warnanya kayak tadi, nggak mau warna hijau stabilo, nggak mau. Berarti kita harus bikin di UI-nya kemudahan dia memilih warna. Temanya hijau nih, tapi di dalam aplikasi itu, oh dia bisa pilih tema ganti warna yang sesuai dia mau, gitu loh maksudnya. Itu namanya usability testing. Silahkan scan atau enggak pergi ke menti.com di browser, terus masukkan kode itu, terus beri contoh UI UX. Saya kasih contoh satu aja, Jarvis. Mau itu hayalan atau dunia nyata yang kalian ketahui, sebut aja. UI UX. Boleh yang UI saja, boleh UX saja. Contoh UI UX itu adalah Jarvis. Kalau contoh UI, icon. Paham ya? Contoh UX, swipe, slide. Nah itu UX. Silakan kasih contoh yang lain. Saya mau lihat, sudah ada berapa yang ngisi? Belum ada. Tulis saja. Beri contoh UI UX. Boleh UI saja, boleh UX saja. Contoh lain UI. Warna. Nah, itu UI.
Ini user experience loh. Dia menampilkan kata halo supaya kita ngebaca halo dan tampilannya warm gitu, kayak pink, bahagia gitu. Halo. Shape, betul. Emote. Ya, emote. Emote itu tulisannya emoji. Emote adalah feelingnya. Oke? Emoticon adalah pilihannya, pilihan emoji. Emoji adalah jenisnya. Gitu. Stiker itu disebut emoji nggak? Iya. Yang kuning-kuning disebut emoji nggak? Iya, semuanya emoji. Tapi kalau stiker anjing dengan emoji kuning bulat itu namanya emoticon. Oke? Sound adalah experience. TC itu apa TC? Oh, tes kontak. Stiker, yes. Stiker adalah user interface. Oh, sabar. Kalian main Telegram nggak? Stiker di Telegram itu bisa dua, user interface dan user experience. Stikernya user interface, tapi pas stikernya bergerak, user experience. Kayak lebih oke aja gitu, dia bergerak gitu. Gitu kan? Gambar ya. Font, navigation bar. Good. Navigation bar is UI. Button, iya. Tombol like ini adalah user interface. Perhatikan. Tombol like, ini tombolnya adalah user interface. Tapi yang terbang-terbang ini user experience. Mantap. Kita lanjut ke next slide. Mana next slide-nya? Ingat baik-baik. Perbedaan user interface dan user experience. User experience itu memberikan rasanya. Rasanya gimana sih? Nah, yang benar adalah dua ini. Icon dan font. Ini adalah jawaban yang benar. Yang jawab slide, belajar lagi. Kita buka kah? Kita buka kah? Lanjut. Mana yang bukan user experience? Mana? Jangan jauh lihat. Mana yang bukan? Jawab. Mana yang bukan user experience? Oke. Dari yang kita lihat, ini ya sebagian besar di kelas ini oke, ngejawabnya itu ya. Dari yang kita lihat, yang menjawab agak salah hanya beberapa orang aja. Oke? Yang jelas saya paham bahwa hasil dari mata kuliah ini teman-teman sudah paham bahwa user interface itu apa sih? Tampilan. User experience itu apa sih? Rasa. Usability itu apa? Kemudahan, baik kemudahan tampilan maupun kemudahan mengelola rasanya. Teman-teman udah tahu dan paham apa tahapan user interface dan user experience. Pertama tadi apa? User reset. Yang kedua, produk riset. Yang ketiga, prototyping. Yang keempat, wireframing. Yang kelima, user testing. Di mana usability testing berada? User testing. Di mana menghubungkan antara frame itu ada di mana? Sip. Good job, guys. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, oh ada. Silakan Yan, berdiri Yan. Nama saya di sini saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan atau menjelaskan tentang user persona. Salah satunya contohnya Gojek itu nih user personanya untuk orang yang sibuk dan orang yang tidak punya motor. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ada limitasi untuk survei pada orang-orang tersebut? Berapa limitasi untuk survei pada orang tersebut? Lalu yang kedua yang saya tanyakan adalah seiring perkembangan zaman ini, yang kita tahu bahwasanya AI itu kan sudah meledak di mana-mana. Nah, seberapa meyakinkan UI UX yang berhubungan dengan AI ini, Pak? Artinya kan AI kan memudahkan segalanya. Apakah yang tadi Bapak sebutkan bisa menjadi tantangan dari AI itu tersebut? Oke. Thank you. Yang ini saya langsung jawab dulu ya. Saya langsung jawab dulu. Nanti tadi ada siapa lagi? 1, 2, saya full juga. Oke. Tapi kita mau bikin siakat untuk mahasiswa di satu universitas. Berarti kalau mahasiswa di satu universitas, mahasiswa mana yang mau kita siakati? Oh, mahasiswa setiap angkatan, setiap jurusan, setiap fakultas. Kan semua pakai sistem itu kan, benar ya?
Midjourney tidak bisa UX karena satu, dia hanya bisa menampilkan, yang kedua dia nggak bisa generate apa tuh rasa. Benar, Midjourney nggak bisa karena semua visualisasi adalah UI dan Midjourney base-nya visualisasi. Itu benar. Terus yang kedua, icon dan font. Kalau icon itu UI, font itu UX ya katanya tadi ya. Oke, dalam sebuah pembuatan aplikasi atau website, UI itu icon itu berfungsi baik. Kita bisa kayak tadi, ada icon like begini atau enggak heart gitu, kita tinggal klik. Dulu Instagram ketika kita tap 2 kali, ikonnya cuma di tengah gambar, bener nggak? Sekarang kita tap di atas, samping, dia kayak TikTok. Dia bisa di mana aja hatinya. Tapi kalau font itu UX katanya, karena kalau kita salah memilih font, orang yang lihat nanti nggak enak. Nah, disinilah fungsinya user testing untuk mendapatkan usability. Jadi itu validasinya adalah usability UX. Temuan ketiga saya akan menjelaskan tentang metode. Jadi metode desain sprint berbeda-beda lagi. Desain sprint itu understanding, define, diverge, decide, testing. Nah ini tuh sebenarnya mengakomodir apa yang saya bilang. Terus kalau di design thinking metodenya beda lagi. Design thinking ini nanti ada agile effect, ada prototyping, ada wireframing, ada visual editing, ada. Jadi metodenya tuh banyak, lean UX, design sprint, design thinking, terus apalagi ya? Ada beberapa metode. Nanti minggu depan saya akan kasih tahu apa aja metodenya. Nah, yang dibilang Saiful tadi itu bisa jadi tidak di saya punya penjelasan, karena saya punya penjelasan tuh umum. Semua UI UX bermula dari itu, berakhir di itu. User reset bukan memilih banyaknya orang. Itu nanti di user testing. Kita menentukan berapa banyak yang harus kita tes, jawabannya kayak yang tadi. Jadi kalau saya mau tes pengguna aplikasi Siakat, berarti populasinya adalah satu universitas ini mahasiswa, terus yang aktif, terus berapa jumlahnya, terus saya masukin sampling, nanti dapat misalnya 250. Itu saya harus tanyain, kira-kira Siakat ini udah bagus atau belum? Itu 250 orang. Kalau user reset, nggak ada jumlahnya. Terima kasih. Ya, ada? Oh, sudah. Semoga kalian pulang dalam keadaan sehat. Salam buat orang tua. Sehat-sehat selama di jalan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian penjelasan dari pengajaran dan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan harapan saya memberikan motivasi bagi teman-teman rekan-rekan pengajar di seluruh Indonesia. Saya pamit undur diri, saya Teguh Hidayat Iskandar Alam. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan.